البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di bab ke-7, ini sifat salat di kitab shalah. Kitab yang kedua setelah kitab Thaharah. Di Bulughul Maram ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan lewat yakni mengangkat kedua tangan di dalam sholat ada 4 tempat yang sahih, itu ketika takbiratul ihram, kemudian kita akan ruku', kemudian ketika akan i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian juga setelah selesai tahiyat awal berdiri mengangkat kedua tangan, kemudian mengangkat kedua tangan yaitu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan apa, telinga, paling atasnya telinga. Itu dua, yang hadis bukan dua itu ya. Tentu saja kadang orang di antara keduanya kan itu. Sebenarnya bukan hadisnya untuk yang ketiga yaitu di tengah-tengah antara telinga dan pundak. Berikutnya yang disebutkan tentang permasalahan meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Ya ketika sholat. Demikian juga bacaan Al-Fatihah. Qala Rasulullah Ta'ala hadis nomor 12 yang hadis nomor 261 di buku ini. Wa an Wa'il dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Hadis ini secara umum adalah sahih. Kecuali tambahan ala sadrihi di dadanya. Qala beliau mengatakan yang disebutkan tambahan ala sadrihi yakni di atas dadanya itu dhaif. Yang disebutkan karena dia menyelisih rawi yang lain. Yaitu bahwa para ulama seperti Abdul Razak, Abdullah bin Walid, demikian juga yang lainnya tidak menyebutkan di atas dadanya. Ini Muhammad bin Ismail hafalannya lemah, menyelisih ulama yang lain. Tambahan di atas dadanya. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan, "Sholaitu ma'an Nabi, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu yumna, beliau meletakkan tangannya yang kanan." Lihat ini bagaimana cara ketika kita meletakkan kedua tangan kita ketika membaca Al-Fatihah, ya itu ketika berdiri. Beliau meletakkan tangan kanannya ala yadil yusra, di tangannya yang kiri. Ya ini. Ya gini. Ya. Ala sadri, di atas dadanya. Nah, kalimat di atas dadanya yang dhaif tadi kita sebut. Tapi meletakkan tangan kanannya di tangan kirinya sahih. Itu ya. Kemudian juga disebutkan jangan sampai kemudian melebihi sampai mirfaq, yakni siku. Ya, jangan melebihi siku. Kadang memegang apa? Memegang lengan malahan. Lengannya dipegang salat. Ya, ini salah. Tapi memegang apa? Tangan kanan memegang tangan yang kiri. Bagian salat memegang apa? Lengannya. Ini tangan kanan bukan tangan kiri, jangan sampai lebih ke siku, jangan lebih. Ya dari ya. Ini demikian. Ya pokoknya megang apa? Megang hastanya ini. Ya, itu. Adapun diletakkan di dada adalah apa? Dhaif. Lalu bagaimana? Tidak ada hadis yang sahih. Ya apakah di atas pusar ini surah, apakah di bawah di perut? Ya, atau ke bawah lagi atau dada, ya ini hayat yang sepantasnya itu apa? Yang pantas memang di bawah dada. Antara pusar dan dada. Itu letak yang paling pantas. Itu. Kadang-kadang diletakkan di atas sekali. Di bawah leher itu. Ya ini hayat atau keadaan posisi yang sepantasnya. Yang jelas tangan kanan memegang tangan kiri. Ya itu. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah, mulakan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Maka di sini dibahas bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebenarnya Imam Bukhari juga dalam sahihnya dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini oleh beliau Sa'ad bin Sa'ad, kana nas, ya sebutkan. Kana nas adalah dulu manusia yu'maruna, diperintahkan, ya ini Nabi memerintahkan ayat ar-rajul
al-yadal yumna, meletakkan seorang tangan yang kanan ala diraihi al-yusra. Dira' mana? Hasta. Tahu hasta? Ini. Hastanya yang kiri di sholat kita sholat. Jadi jangan memegang apa? Lengan, jangan. Adut ini. Ya, antara siku sampai ke ketiak tidak boleh. Tapi dira' siku sampai telapak tangan. Situ. Paham? Jangan telapak tangan, ya, tapi sikunya. Tapi apa? Hastanya ini. Ini. Selesai ya. Adapun meletakkan di mana, di dada atau di mana, semua hadisan kau. Lalu dibahas ketika rukuk, tahu rukuk kan setelah kita Al-Fatihah membaca surat kemudian rukuk ya. Setelah rukuk kan i'tidal. I'tidal bagaimana ini posisinya tangan? Apakah irsal seperti kita sebelum sholat? Tahu. Ini lepaskan ini. Apakah seperti baca Al-Fatihah? Terjadi khilaf para ulama. Saya baca belum juga jumhur ulama, ya ini irsal. Bukan ulama berpendapat dengan Syaikhul ini beliau Sami Allahu liman hamidah, kemudian tangannya posisinya seperti baca Al-Fatihah. Paham? Tapi yang benar ulama adalah posisinya tangannya diluruskan. Seperti sebelum apa? Seperti sebelum salat. Perkaranya ada luas. Yaitu. Karena di hadis hatta tarji'a idham ila mafasiliha. Nah ini. Ya, sampai kembali tulang-tulang di persendian-persendiannya. Ini tidak ada dalil menunjukkan posisi di mana-mana. Ya. Tapi yang jelas adalah itu tadi. Mulalan ya. Ya, untuk kemudian kembali ke sebelum sholat. Sami Allahu liman hamidah, tangannya lurus. Bagaimana kalau seperti ketika baca Al-Fatihah? Ya terserah. Kemudian berikutnya ya tentang permasalahan baca Al-Fatihah, ya itu adalah rukun dari bacaan dari rukun salat. Qala Ramadana, berikutnya hadis nomor 13. Wa Ubadah bin Samit dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu hadis Bukhari Muslim. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada salat, tidak sah salat. Untuk orang yang tidak membaca dengan Ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Ibunya Al-Quran ini Al-Fatihah. Mutanari hadis dari Bukhari Muslim. Wa bi riwayat Ibnu Hibban dalam riwayat Ibnu Hibban wa Daruqutni dan Daruqutni sahih ini rahimahullah taala. La tusiru salatun, tidak memenuhi ya salat la yuqra fiha, tidak dibaca di dalamnya di Fatihatul Kitab dengan Al-Fatihah, pembuka kitab ini Al-Fatihah. Wa bi ura dan juga yang lain li Ahmad wa Imam Ahmad wa Abi Daud dan Imam Abu Daud wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa Nabi mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kemungkinan kalian membaca di belakang imam-imam kalian. Qulna, kami katakan na'am, iya. Nah, Allah itu kadang juga roja. Jadi semoga kalian membaca. Jadi di sini kemungkinan. Kemungkinan kalian membaca juga di belakang imam-imam kalian. Qulna, kami katakan na'am, iya. Qala, maka Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu, jangan kalian melakukan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali membuka Alkitab, ini kecuali Al-Fatihah. Bacalah. Ya, adapun yang lainnya surat jangan dibaca. Innahu, ini kalau bersama imam ya. Innahu la sholata, sesungguhnya tidak ada salat liman lam yaqra, kecuali ya, sesungguhnya tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca biha dengannya. Nah itu. Ini menunjukkan semua bahwa ini sahih juga hadisnya. Menunjukkan bahwa apa? Wajib ketika salat membaca Al-Fatihah. Di setiap apa? Rakaat, ya, di setiap rakaat. Maka dibahas dalam permasalahan ini ya tentang bacaan Al-Fatihah ini. Hukum baca Al-Fatihah rukun. Ini sudah kita sebutkan rukun Islam nyatanya baca Al-Fatihah. Kemudian tajibu, apakah wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaat? Iya. Wajib, rukun setiap rakaat. Selesai ya. Sekarang bagaimana kalau membaca sekarang bagaimana kalau bersama dengan imam? Nah, ini perselisihan ini. Ya, ada yang berpendapat pendapat pertama alla yuqra ma'mum sehat. Jadi kalau salat belakang imam, makmum tidak membaca sedikit pun Al-Fatihah dibaca juga. Allahu Akbar. Ini pendapat ulama saya juga masukkan hadis, "Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah."
Barang siapa yang punya imam, ini sholat belakang imam, maka bacaan imam untuknya itu bacaan dia juga. Ada juga riwayat qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Sehingga sudah diam. Apalagi juga sebagian berpendapat di ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Qur'an, maka diamlah untuknya. Ya. Maka dengarkanlah untuknya. Wa ansitu la'alakum turhamun, dan diamlah kalian agar kalian dirahmati. Dari sinilah ya fastami'u lahu, dengarkan. Berarti tidak perlu kita baca. Menurut mereka demikian. Jadi ya sudah, ketika rakaat pertama bersama imam tidak baca Al-Fatihah, rakaat kedua juga. Maka ini adalah khata, ya salah mengulang. Yang benar adalah apa? Makmum harus baca. Jelas dari hadis yang disebutkan semua. Berarti ayat ini bagaimana? Dikhususkan dengan apa? Dengan hadis. Ya demikian. Bahaya ini. Ya, jangan kemudian kita di belakang imam tidak baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kapan tempat yang paling bagus ulama ya bersama dengan imam sedikit, yani imam baca lebih dulu baru kita mengikuti. Itu. Boleh juga setelah amin kemudian baca Al-Fatihah boleh. Tapi kadang kurang konsentrasi. Tapi kalau bersama dengan imam ya, umpamanya imam bicara alhamdulillahirabbil alamin, kita setelahnya sedikit, nah itu lebih khusyuk juga. Wallahu a'lam demikian. Sebagian ulama yakni setelah amin imamnya diam sebentar, memberikan waktu untuk makmum ya membaca Al-Fatihah. Kita dengar Syekh Fauzan mengatakan demikian. Jadi diam sebentar, amin diam sebentar, memberikan waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Ya demikian. Tapi itu belum ada hadisnya ya. Jadi yang jelas harus kita baca Al-Fatihah walaupun sebagai makmum. Kemudian juga baca Al-Fatihah harus tidak boleh lahan jali, maka batal sholatnya. Seperti iyyaka na'budu mengatakan iyyaki ya, kepada engkau, ini perempuan. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim diganti dengan an'amtu, aku berikan nikmat. Nah, ini batal salat. Ya, tapi kalau lahan biasa sah. Baik Mu'taimiyah belum mengatakan di Majmu' Fatawa, amatul khalq, kebanyakan makhluk minal amah dari orang awam wal khassah dan orang khusus yaqra'un al-Fatihah bi qira'atan tuji'u biha shalah. Ya. Orang awam itu ya, itu mereka membaca Al-Fatihah yang memenuhi. Nah itu. Al-Fatihah insyaallah semua benar, insyaallah. Ya itu. Fa'inna lahan al-khafi wa lahan alladzi la yuhil makna la yubtilu shalah. Lahan kesalahan yang tersembunyi dan kesalahan yang tidak merubah makna tidak membatalkan salat. Itu. Kebanyakan orang baca Al-Fatihah benar. Kebanyakan. Tapi ada juga imam bacanya salah. Ya. Kemudian juga yang baca Al-Fatihah yang berurutan, jangan terlalu ini jaraknya panjang sekali. Kemudian juga melafalkan Al-Fatihah, membaca itu dilafalkan bukan dalam hati ya. Ini baca Al-Fatihah tapi dalam hati ya enggak sah. Harus dilafalkan. Didengar oleh dirinya itu. Bagaimana baca Al-Fatihah dengan bahasa selain Arab ya enggak sah. Yaitu. Kemudian juga ada permasalahan yang lain. Ya, dulu masih kurang. Seorang apabila mendapati imam sudah rukuk, maka dia cukup takbiratul ihram langsung rukuk. Paham? Tidak perlu takbir intikal, berpindah. Ya, jadi berdiri mau rukuk. Karena apa? Karena waktu sudah habis kan itu. Jadi Allahu Akbar langsung rukuk. Tidak perlu bilang Allahu Akbar lagi. Kemudian baru mengikuti imam. Kemudian juga tumakninah rukun disebutkan di Fathul Ahkam. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tumakninah itu dengan apa? Dengan mampu dia baca zikir. Ini Rabbi fili di antara dua sujud. Ada yang mengatakan semua tulang pada posisinya. Insya Allah itu lebih tepat. Ya, tumakninah. Jadi tenang. Dan berpendapat posisinya dia benar-benar bisa membaca zikir. Sebenarnya berpendapat demikian, tapi yang benar tadi ini semua tulang pada tempatnya. Tidak cepat sekali. Rukuk, sujud, di antara dua sujud ya, harus tumakninah. Kemudian juga disebutkan duduk ketika tasyahud awal. Itu Imam Syafi'i berpendapat ya tawarruk fi tasyahud alladzi yaqubu salam. Imam Syafi'i berpendapat duduk tawarruk, ini duduk yang mudah itu, seperti duduk terakhir di salat zuhur itu. Ya. Untuk setiap tasyahud yang setelahnya salam. Jadi salat subuh menurut Imam Syafi'i itu duduknya adalah seperti ya sujud yang terakhir ketika salat zuhur.
Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, Syafi'i dan yang lainnya, ingkan Nabi atas syahadan, kalau di situ ada dua tasyahud, tawaraka fil akhir minhuma. Ya, maka tawaruk ya, ini duduk yang terakhir seperti akhir salat zuhur itu yang paling akhir. Kalau cuma satu saja, lam yatawarrak fi, tidak tawaruk. Ini duduk iftiras yang sulit itu. Jadi kalau cuma satu tasyahud saja, maka duduknya adalah seperti apa di tasyahud awal di salat zuhur itu namanya iftiras itu ya, itu yang benar. Jadi ketika salat subuh duduknya adalah seperti di tasyahud awal di salat zuhur itu. Ya itu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.